Ini juga saya membawa ya, saya juga membawa, nanti saya tunjukkan. Ini ada seseorang yang di sini ini sudah di ronsen di rumah sakit. Ini pasien saya yang katanya saya melakukan penipuan. Di sini nih terlihat nih ada 27 paku di dalam tubuhnya. Satu, ada 20-an paku. Nih paku di dalam tubuhnya. Coba saya pengen tahu, katanya dia berpikir secara nalar. Bisa nggak ketika namanya dokter Sutomo enggak salah. Beliau menyatakan dari rumah sakit Iska ini kalau di dalam tubuhnya ada benda padat, ada pakunya. Coba saya pengen tahu pesulap merah nanti bisa nggak menunjukkan secara mendetil bagaimana caranya paku bisa masuk ke dalam tubuh orang. Ini ada paku di kepalanya, ada paku di perutnya, ada paku di kakinya. Terus ketika saya ruqyah keluar pakunya setelah di ronsen ada ronsennya, sudah hilang semua. Coba saya pengen tahu si Marcel ini pesulap merah ini bisa nggak menjelaskan tentang apa yang dia sampaikan. Katanya benda paku itu nggak bisa masuk dalam. Ini ada foto ronsennya. Di sini dijelas ini ya pakunya ini kelihatan nggak sayang pakunya? Kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 paku. Dan di sini di keterangan dokter menyatakan nih di dalam dokter menyatakan bahwa ada sebuah benda padat yang ada di dalam tubuhnya. Opositas berdensitas logam, ada logam. Di subtisui area patang distal dikil 1 dan 2. Ini loh. Dokter aja menyatakan ada logam di dalam tubuhnya. Coba bagaimana ketika paku ada di leher, ada paku di bagian tengkorak, ada paku di bagian usus. Bagaimana? Ada paku di dalam kaki. Bagaimana si Marcel pesulap merah bisa menjelaskan apa yang ada di dalam foto ronsen ini? Foto ronsen ini sudah sangat jelas sekali ada paku-paku di dalam tubuhnya. Saya pengen beliau menjelaskan secara nalarnya. Nalarnya yang pinter, Pak? Ya, nalarnya yang kepinteran itu. Tidak semua hal yang goib itu bisa dipikirkan dengan akal nalar. Karena yang goib itu hubungannya dengan keimanan. Keimanan itu dengan kepercayaan, keyakinan kita. Apa ya sama suruh membuktikan nanti surga neraka? Sama suruh membuktikan nanti akhirat itu bagaimana? Kalaupun diberitahu itu orang pilihan. Tapi itu juga bukan untuk dibuktikan, tapi untuk diyakini gitu loh. Kalau semua hal, saya takutnya begini sayang. Kalau semua hal dipikirkan secara logika, orang nanti nggak beragama sayang. Kalau semua hal harus, makanya saya melawan. Saya siap untuk dipenjara, saya siap untuk dibully. Biarkan saya dibully seorang saya Indonesia, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai semua orang nanti berpikir secara logika. Karena agama itu untuk diyakini. Takut saya kalau semuanya berpikir secara logika, orang nggak beragama sayang. Ini yang harus dipikirkan. Jadi Tuhannya harus nampak deh nanti. Nah, ini bisa tambah parah lagi kan kalau begini. Dia percaya kalau Tuhannya nampak. Nah itu parah repot. Ini Tuhannya nggak kelihatan. Jadi harus bisa dirasakan dengan hati. Bapak tunjukkan di mana Tuhanmu, Dendi. Itu apa gendeng kamu? Kamu berasal dari mana coba? Kasih tahu saya. Itu gimana? Lah ini loh terpaksa saya itu harus memberitahu, terpaksa saya itu harus frontal. Karena apa? Kalau semuanya di logika, nanti lama-lama orang tidak akan beragama. Kalau hanya semuanya berlogika. Ya memang saya pertama suka bangga lah dengan Marcel awalnya membongkar-bongkar perdukunan. Karena sama, saya juga melawan perdukunan. Saya juga melawan dukun-dukun pengganda uang, dukun santet, dukun cabul. Tapi lama-lama kok berlawanan yang karena hanya sekedar popularitas. Ini tadi saya baru dapat telepon dari seseorang mengatakan bahwa sebenarnya Marcel itu datang juga bukan untuk pembuktian. Datang itu ya hanya ingin supaya viral aja, dan ternyata memang ya viral. Tujuannya ingin memfitnah aja. Tujuannya sebenarnya satu, beliau itu ingin viral. Ingin viral, ingin terkenal. Makanya benar toh setelah menyerang saya, beliau minta bantuan dukungan Kang Deddy. Kemarin sudah kelihatan panik minta dukungan siapa Pak polisi. Sudah kelihatan panik beliau ini. Jadi beliau itu memang mencari dukungan dengan logikanya dia gitu loh. Tapi kan nggak semuanya bisa dilogikakan kan gitu. Dilogikakan adabnya itu bisa dilogikakan. Iya. Jadi masyarakat bisa memilih mana iya. yang
pakai adab sopan santun, mana yang kurang ajar, mana yang enggak, mana yang adabnya Islami, mana yang sifatnya iblis. Siap. Sopan santun, kalau sakti berilmu, iblis paling bagus. Tapi kalau yang beradab, ini iblis nggak punya. Jadi kalau yang datang nggak pakai adab, itu bukan manusia tapi iblis. Sebenarnya kan nggak ada manusia yang sakti, itu kan nggak ada, karena semua manusia itu sama, hanya hamba. Yang orang yang sakti itu ya yang sabar gitu loh, sabar dihina, sabar dicaci gitu. Terus suruh membuktikan kesaktian lo. Yang sakti itu siapa? Yang bilang dirinya sakti loh siapa? Wong saya selalu bilang kalau saya itu ya orang biasa, dimarahin istri aja saya takut kok bilang sakti. Iya. Yang bilang sakti itu loh siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Kali ini masih tetap mereview tentang peperangan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin dari perguruan Nur Jat Sejati. Nah, saat ini Gus Samsudin sedang di Jakarta dan sedang uji pembuktian. Pembuktian yang dilakukan oleh Gus Samsudin kali ini sesuai dengan video yang di awal, itu ada cuplikan. Gus Samsudin membawa sebuah hasil ronsen. Di dalam hasil ronsen itu telah disebutkan bahwa Gus Samsudin telah menunjukkan hasil ronsen dan keterangan dokter, keterangan hasil ronsennya itu disebutkan bahwa di dalam ronsen tersebut ada paku yang ada di dalamnya, ada di kaki, ada di bagian dada dan juga bagian di beberapa organ tubuh lainnya. Nah, pembuktian hasil ronsen ini apakah rekayasa atau tidak? Nah, tentu bisa dibuktikan. Tentu bisa dibuktikan oleh si pesulap merah. Tetapi membawa di sini yang saya soroti adalah bahwa Gus Samsudin sudah mulai menggunakan ilmu logika. Secara logika memang memasukkan paku ini tidak mudah. Apakah ini sulap atau tidak ketika sudah dilakukan pembuktian hasil ronsen. Kecuali hasil bukti ronsennya itu palsu ya dan rekayasa. Tetapi ketika dibuktikan oleh dokter bahwa itu nyata, bahwa itu ada, nah ini perlu dipertanyakan kembali, perlu dipertanyakan kembali tentang realitasnya. Apakah yang benar itu Gus Samsudin atau si pesulap merah ketika mampu membuktikan ini? Tapi dari sini Gus Samsudin ingin menjelaskan sebenarnya, ingin menjelaskan bahwa tidak semua hal-hal gaib itu mampu dirasionalisasi. Yang pertama di sana. Yang kedua, Gus Samsudin ingin membuktikan bahwa dia tidak tipu-tipu, tidak abal-abal. Walaupun prakteknya dia menggunakan media-media sulap di dalam prakteknya. Nah, seperti saya jelaskan pada gambaran tersebut bagaimana prosesi penggunaan media-media sulap itu di dalam menjalankan sebuah ritual proses pengobatan yang berbasis ruqyah atau berbasis kombinasi ruqyah dengan hijab atau proses-proses yang menggunakan perdukunan. Nah, perdukunan sendiri kan macam-macam bentuknya. Ada yang memang menggunakan ilmu sihir, ada ilmu gendam, ada yang menggunakan doa-doa dan wifik. Alirannya sangat banyak sekali. Intinya ada dua, ada baik dan buruk begitu. Orang mengatakan bahwa yang baik itu yang menggunakan doa-doa, hijab, yang memang menggunakan kekuatan putih. Kekuatan putih artinya malaikat atau cahaya Tuhan. Yang jelek tentu menggunakan kekuatan jin atau kekuatan setan atau iblis dan seterusnya. Nah, ini keduanya disandarkan kepada kebenaran. Kalau yang baik itu tentu untuk kebaikan, untuk berbuat untuk hal-hal yang positif. Kalau yang jelek tentu untuk hal-hal negatif. Nah, kali ini Gus Samsudin menunjukkan bahwa hasil ronsen dan yang didasari dengan keterangan itu sebagai bukti. Ketika ini dilakukan uji coba untuk pembuktian ulang tentu tidak bisa. Seperti kita pahami bersama bahwa karomah atau maunah itu tidak bisa diulangi lagi. Yang bisa diulangi lagi itu ilmu hikmah. Ilmu hikmah pun tidak semuanya itu bisa dilakukan dengan proses mengulangi atau dipertunjukkan. Seperti saya jelaskan di sebelumnya bahwa tidak bisa karomah, maunah dan seterusnya itu dipertunjukkan. Ketika dipertunjukkan itu sudah menjadi sulap atau rekayasa.
karena sudah difestivalkan atau dipertunjukkan. Nah, dari logika seperti ini, artinya gaib itu memang tidak bisa dilogikakan. Dua kepentingan yang berbeda. Pada takaran seperti ini, sebenarnya di sini tinggal percaya atau tidak. Percaya atau tidak. Hanya di sini batasannya. Pembuktian material secara hukum, secara de facto memang tidak mudah gaib itu dibuktikan, karena ini sudah menyangkut persepsi atau menyangkut tentang bagaimana cara kita mengimani hal-hal gaib. Jadi memang tujuan daripada pembuktian Marcel tentang hal gaib ini adalah sebuah strategi sebenarnya. Marcel hanya strategi untuk viral. Seperti digambarkan bahwa tujuan utama Marcel itu kan viral, penghasilannya dari YouTuber. Penghasilan Marcel itu dari YouTuber otomatis menjadi viral. Bagaimana mencari viral yang mampu seakan-akan itu pembuktian, bahkan secara de facto atau de jure, secara hukum itu tantangannya pasti ke sana untuk meyakinkan pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran rasionalis kita. Tetapi objeknya adalah objek yang gaib. Ini yang tidak mudah. Ini yang gaib. Bagaimana gaib dirasionalisasi? Dua kepentingan yang berbeda, dua alam yang berbeda, uji materialnya menggunakan akal. Maka Gus Samsudin telah menunjukkan bukti hasil ronsen. Hasil ronsen ditunjukkan itu adalah hal gaib yang dicoba dirasionalisasi. Seperti begini, si pesulap kita pernah mengupas bahwa hasil lab yang hasil pengobat orang masuk dokter, misalkan orang masuk di rumah sakit, masuk di dokter, di lab, di tes, gak ada penyakitnya, ternyata orang itu mengalami keluhan. Ini banyak sekali di dalam ganjalan-ganjalan secara medis. Tapi secara logika itu berarti alat dokternya kurang canggih, maka dilakukan lab lain dan pindah-pindah. Orang apa tidak mungkin akan melakukan lab yang lebih canggih lagi, karena biayanya yang mahal, tidak mampu. Maka keputusannya adalah bahwa ini adalah penyakit gaib. Di sini menjadi rasional, menjadi masuk akal karena faktor ketidakmampuan, dan bagi orang yang memiliki uang hal ini tidak benar. Hal ini tidak benar bahwa itu tidak rasional, maka harus dibawa lab yang lebih mahal, misalkan ke Singapura atau ke luar negeri, ke Amerika dan negara lainnya. Nah, setelah dilakukan dirasionalisasi di lab di Amerika, ada buktinya ternyata itu penyakit betulan. Bukan berarti itu sebenarnya aslinya bisa jadi penyakit gaib, tetapi karena upaya kita mencoba merasionalisasi, maka itu bisa dibuktikan. Jadi gaib kadang-kadang tidak selamanya tidak bisa dibuktikan, tetapi bisa dibuktikan sewaktu-waktu seperti itu ketika menggunakan peralatan canggih. Mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena saat ini memang seperti kata Allah, pada akhir zaman itu sebagian daripada ilmu gaib itu akan dibuka. Sebagian dari rahasia gaib itu akan dibuka, tetapi tidak banyak. Saat ini sudah kita buktikan bahwa sudah munculnya digital. Era digital, era 4.0, 5.0, era digital itu adalah makhluk gaib yang sudah dirasionalkan, yaitu adanya Bluetooth, adanya infrared, adanya aplikasi nirkabel. Nah, adanya set engine traffic algoritma itu kan benda-benda yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa diwujudkan, bisa dibaca dengan analisa data. Artinya ini kata Allah betul, firman Allah, tanda-tanda di akhir kiamat, di akhir zaman, maka salah satu nanti pada akhir zaman akan dibuktikan bahwa kegaiban itu bisa dirasionalisasi, bisa sehingga menjadi sebuah teknologi. Nah, teknologi era digital ini adalah bukti bahwa gaib itu, sebagian daripada gaib itu dirasionalisasi dengan teknik digital, ilmu digital. Maka peperangan dan pembuktian antara si Marcel dengan Gus Samsudin ini ya memang benar, kalau memang bukan settingan ya, tapi keduanya memang mencari viral. Keduanya mencari viral. Si Gus Samsudin juga mencari viral, si Marcel juga mencari viral. Begitu juga para komentator, anggap aja seperti saya, YouTuber begini. Itu sama. Tujuannya di samping
niat ada viral juga niat-niat yang lain. Artinya intinya semuanya ingin menunjukkan bahwa pengetahuan itu harus dipublikasikan. Nah, di sini semuanya tergantung faktor X, yaitu faktor niatnya. Niatnya apa? Nah, dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu poin yang perlu diperhatikan bahwa kasus ini sebenarnya adalah bagaimana pola pikir kita itu memahaminya dari pola pikir kedua, yaitu si Marcel dan si Gus Samsudin. Keduanya adalah sama-sama ingin viral, penggabungan dua dimensi yang berbeda. Si Marcel yang dulunya sulapan, dunia sulapan sudah nggak laku ya, di televisi nggak laku, nggak ada yang nonton. Nah, sementara si Marcel juga melihat bagaimana para dukun-dukun ya, dengan adanya digital, dengan adanya Facebook, IG, TikTok, YouTube, itu di YouTube semuanya para dukun itu atraksi melakukan sulapan-sulapan. Nah, dengan gaya menggunakan lafaz-lafaz Allah, sholawat, Al-Quran itu sedemikian rupa, tapi menggunakan media-media sulapan. Sehingga Marcel sebagai ahli pesulap merasa tersinggung. Wah, kok saya kalah dengan viralnya orang dukun. Para dukun saja yang tidak memiliki ilmu logika yang kuat, dan dia yang bukan menciptakan, mengapa ini dinikmati para dukun? Sehingga si Marcel ingin mendobrak perilaku mereka. Membongkar niat-niat bahasa dukun dengan alasan sembunyi di balik viral. Marcel ini mengungkap para dukun, tapi Marcel sebenarnya tahu bahwa endingnya ini nggak bisa dibuktikan di pengadilan pun nggak masalah, dan Marcel saya yakin memiliki manajemen yang bagus, sudah memiliki pengacara yang bagus. Ini konon pengacaranya sampai Hotman Paris. Nah, ini si Marcel sudah tahu bahwa kasus ini delik aduan yang tidak bisa dipidana, dan Marcel sudah tahu langkah-langkah titik-titik mana kelemahannya kasus ini ketika masuk di ranah pengadilan. Itu sudah tahu. Jadi dua dimensi rasional dan gaib ini mencoba disinkronkan atau disinergikan, yang secara otomatis tidak nyambung, tetapi ini sudah menjadi kultural di Indonesia. Karena dunia perdukunan itu menjadi ramai di YouTube, mereka bayarannya mahal itu. Saya kemarin jalan-jalan ke teman saya ya yang memiliki perdukunan ada di Jawa Tengah. Itu wah, channel YouTube-nya bagus-bagus. Saya sendiri kan selama ini bukan perdukunan ya, saya mengupas tentang tasbih, produk kayu bertuah dan seterusnya. Hasilnya juga lumayan loh, jadi YouTuber mengupas kayu bertuah, kayu langka, kemudian dikaitkan dengan kekuatan mistik bahwa kayu setinggi itu begini, kayu langka itu begini, kayu Nogosari, kayu Kalimosodo, kayu Dewan Daru dan seterusnya. Nah, di sini juga terjadi sebenarnya praktek-praktek ritual, praktek-praktek gaib yang tidak masuk akal begitu ya. Tetapi karena masyarakat di Indonesia menyukai metodologi seperti ini, teknik-teknik seperti ini, dan ini adalah panggung hiburan. Panggung hiburannya di mana? Di YouTube. Karena dunia panggung sandiwara di televisi sudah nggak menarik, yang pertama. Kemudian panggung sandiwara medianya kemarin kena corona. Orang memahami digital semua, maka panggung sandiwaranya menggunakan dunia digital. Semuanya ditayangkan di dalam digital, di YouTube, di TikTok, di IG, di WA, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya hiburan. Cara hiburannya orang mengambil teknik macam-macam. Ada yang rasional, ada yang menggunakan konsep-konsep dari rasionalitas atau konsep ilmu sulap dikombinasi dengan ilmu agama menjadi atraksi yang menarik. Seperti seperti yang di media-media seperti ilmu hipno, ilmu gendam, ilmu apa dan seterusnya lah, banyaklah sekali. Termasuk pocong apalah, itu tontonan sebenarnya menjual konten. Karena sudah jelas di dalam Al-Hikam, di dalam kajian-kajian ilmu tasawuf, ilmu torekoh, ilmu hakikat dan ma'rifat, tidak ada mukjizat, karomah, maunah yang dipertunjukkan kecuali sihir. Itu aja, kecuali sihir. Dan saya yakin tidak banyak orang, para dukun-dukun itu sebenarnya tidak memiliki ilmu sihir yang dipertunjukkan ya. Tapi memang ada. Ketika orang memiliki ilmu sihir yang modern, yang sudah mengenal digital, kemudian mencoba sihirnya didigitalisasi. Tapi pelan dan pasti ilmu sihirnya itu hilang. Kekuatan ilmu sihirnya hilang ketika didigitalisasi begitu lah.
ketika ilmu sihir ketika didigitalisasi hilang. Mengapa hilang? Nah, ini akan dibahas secara khusus. Mengapa ilmu sihir ketika didigitalisasi itu menjadi hilang, menjadi pertunjukan. Nah, ini ada bahasan khusus. Pada bahasan khusus saya hari kali ini tidak menjelaskan mengapa ilmu sihir ketika didigitalisasi menjadi pertontonan itu menjadi hilang. Nah, itu akan saya jelaskan di dalam tema yang lain. Tetapi hari ini temanya adalah Gus Samsudin melakukan pembuktian, dan pembuktian itu dengan bukti ronsen yang coba direalisasi kemudian di Jakarta. Dan kemudian bukti ronsen ini coba apa tanggapan si pesulap merah bahwa orang ini ada paku dan seterusnya. Ini sehingga Gus Samsudin yang menggunakan ilmu gaib pun mencoba merasionalisasi. Yang tentu jawabannya tidak akan nyambung, kedua belah pihak pasti akan berdebat kusir menggunakan analisa dan alibi yang berbeda. Adu pengetahuan, adu skill dan seterusnya. Dan itu pun wah semakin menarik. Gus Samsudin menggunakan ilmu goibiyah dan pesulap merah menggunakan ilmu logika, nalar. Nah, perdebatan yang minyak dan air yang tidak akan nyambung begitu, yang susah untuk disatukan. Tetapi hakikatnya memang ini hiburan. Kesimpulan dari saya adalah bahwa ini sebuah hiburan yang harus bagaimana dalam konteks ini kita proses belajar di dalam mengemas teknik-teknik perdukunan itu lebih logika lagi, lebih logik, lebih masuk akal. Dan begitu juga bagaimana sulap itu dikombinasi di dalam dengan konsep-konsep yang dalam agamis atau kultural begitu. Di sini saya tidak bicara dosa halal haram ya, itu masing-masing individu. Tapi ini dalam konteks hiburan menurut saya sah dan wajar. Seperti pada bahasan saya sebelumnya saya jelasin bahwa ketika Gus Samsudin menggunakan apa yang terkenal itu keris petir ya, keris petir itu sebagai media pengobatan boleh, itu sebagai wasilah atau perantara. Tetapi di sini Gus Samsudin menggunakan media itu bukan berarti petir itu saya tidak ada setrumnya, tetaplah itu petir, itu uang itu belinya di Shopee di Bukalapak. Kadang-kadang Gus Samsudin ya dipakai gelangnya itu semua loh buatan saya, buatan pengrajin, luputnya dari saya juga itu dari pengrajin Desa Tutul. Yang dipakai gelang besar-besar ukuran 20 mili itu ya gelang kaharu, gelang kayu liwung, gelang kayu nibung dan seterusnya ya. Kalau tidak pakai itu tidak keren lah sebagai dukun begitu. Atau sebagai orang ahli pengobatan tidak keren. Maka memang harus begitu. Coba Gus Samsudin itu pakaian biasa, nggak nyentrik. Nah, maka itu adalah karakter. Bagaimana Gus Samsudin membentuk karakter pribadinya? Maka pakai gelang satu tangan banyak. Gelang berapa itu? Gelang 20 biji dipakai semua. Itu adalah atribut bagaimana agar menjadi performan. Itu yang disebut sebagai performan. Penggabungan budaya, kultural, anggap aja perdukunan dengan rasionalitas. Audio Jungle. Di sini menurut saya Gus Samsudin telah menunjukkan kesaktiannya. Buktinya Gus Samsudin mampu membangun padepokan yang begitu besar, pondok pesantren yang begitu besar. Saya sebut padepokan ya, padepokan yang begitu besar dan itu miliaran. Dan selama ini Gus Samsudin belum ada pasien yang dirugikan dan menuntut. Ketika orang gagal diobati tidak manjur, yang tidak sembuh banyak. Dokter pun juga banyak, seperti saya jelaskan itu banyak. Secara logika bahwa tidak ada orang yang menggugat. Ketika menggugat pun wajar. Gus Samsudin tidak menipu di sini. Maka ketika di pengadilan nanti saya yakin Gus Samsudin menggunakan keris petir itu pembuktiannya bahwa itu wasilah. Karena para kiai-kiai, para nabi dan rasul itu menggunakan wasilahnya itu air. Ada media air. Atau kalau orang kita itu orang Jawa menggunakan gula dan garam sebagai media. Masa iya garam bisa mengobati penyakit seperti itu? Dan obatnya masa sih penyakit, orang konsultasi penyakit apapun selalu garam, air dan gula. Ketiga itu yang dipakai. Nah ini kan nggak masuk akal, nggak rasional. Jadi biar terkesan lebih wah karena masih muda menggunakan keris-keris sulap sebagai wasilahnya. Dan itu wajar. Wajar saja. Karena penggabungan dua dimensi. Artinya biar lebih ya keren. Ya itu menurut saya sebuah pilihan dan itu bukan penipuan. Ketika ini diajukan sebuah penipuan, alat ini pembuktian penipuannya nggak bisa. Tidak akan bisa. Uji materialnya nggak cukup ketika Gus Samsudin menggunakan alibi bahwa ini wasilah.
Siapapun boleh menggunakan wasilah dalam pengobatan. Bisa keris, bisa jenglot, bisa tasbih, bisa gelang, bisa tongkat, bisa piring, bisa apa saja boleh media. Bukan piring itu yang menyebutkan, yang menyembuhkan. Di situ maka media-media ini digabunglah dengan alat, dengan doa-doa. Sehingga terjadi penggabungan antara budaya dan agama. Dua kepentingan, budaya dan agama yang disajikan dan kemudian mengandung konten kreator sebagai hiburan. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi sebenarnya seperti itu. Seperti sudah saya katakan bahwa ini sebuah hiburan, panggung sandiwaranya itu, medianya itu dari Sabang sampai Merauke dan menggunakan digital. Maka ini adalah sebuah, menurut saya, sebuah kreativitas yang perlu diapresiasi baik dari Gus Syamsuddin atau dari Pesulap Merah. Masing-masing memiliki kelebihan yang pantas untuk diapresiasi, dan kemudian wujudnya adalah sebuah festival di channel YouTube, di TikTok, di IG, di Facebook, dan seterusnya, sehingga menjadi hiburan dan konten kreator yang menarik. Karena kita sebagai penonton ya jangan terprovokasi, karena ini adu kepintaran dan adu nalar dan logika. Bagaimana siapa yang memahami, maka kita harus cerdas sebagai penonton, sebagai netizen, cara memahami kedua belah pihak. Ketika nanti masuk di pengadilan pun saya yakin sudah saya simpulkan hasilnya damai, kecuali memang salah satu nanti terpancing, terprovokasi dan arogansi, bisa jadi masuk penjara karena keluar dari jalur ring kontak permainan ini. Nah, terima kasih. Saya Imron Pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia.